Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mau mengunjungi channel ini dan memperhatikan video kali ini. Dan sore kali ini saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang teknik budidaya yang lebih spesifik. Kalau kemarin kita perencanaan teknik budidaya dalam artian garis besar, kami lebih spesifik membahasnya ya kan kawan. Karena dengan lebih spesifik ini kan kawan, nanti harapannya dari saya jauh lebih mendapatkan informasi ya yang bermanfaat, mungkin juga bisa menjadi pandangan bagi kawan-kawan dalam proses budidaya apapun itu tanamannya. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang kita lakukan ini nantinya kita lebih spesifik pembahasannya ke tentang tanaman cabai ini ya kan kawan. Tentang tanaman budidaya cabai. Jadi pengolahan lahan memang sangatlah perlu ya kan, perlu dilakukan dimanapun itu tempatnya, di tempat budidaya entah tanaman padi, palawija ataupun hortikultura. Itu perlu dilakukan karena dengan diolahnya lahan akan memberikan dampak yang bagus bagi tanaman. Ya, kita dengan mengolah lahan tujuannya bisa memberikan kondisi media tanam yang optimal bagi tanaman. Dengan media tanam yang optimal, maka kemungkinan tanaman bertahan hidup, kemungkinan tanaman tumbuh dan berkembang itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana sih teknik pengolahan lahan yang pernah saya lakukan ya? Semoga menjadi manfaat bagi kawan-kawan ya. Semoga juga bisa memberikan dampak baik bagi lahan kawan-kawan. Nah, kali ini saya akan membahasnya mengenai teknik pengolahan lahan, khususnya tanaman cabai. Jadi kan kawan, kita lanjut pembahasannya mengenai teknik pengolahan lahannya. Itu sederhana sebenarnya. Kalau kami untuk teknik pengolahan lahannya itu yang terpenting adalah satu, lahan itu harus dibajak ya, karena dengan lahan dibajak otomatis kondisi tanah, fisik tanahnya itu menjadi jauh lebih remah, lebih gembur lah ya kan semacam itu. Dengan dibentuknya lahan yang jauh lebih remah nanti akan memudahkan untuk perakarannya jauh lebih bagus. Satu, yang kedua dengan dilakukan proses pembajakan ya, manfaat kedua adalah lahan itu jauh lebih aman dari gulma ataupun hama, karena dengan dibajak atau digemburkan atau dicangkul ya itu nanti jauh lebih aman dari hama dan gulma, karena hama yang berada di tanah pasti akan keluar dan juga gulma yang berada di tanah juga akan mati ya, karena hama yang akan berada di tanah itu biasanya juga bisa menyerang, nanti kalau tidak diolah bisa menyerang perakaran tanamannya. Dan di sisi lain juga gulma yang berada di tanah juga bisa akan membawa penyakit ya, penyakit serta persaingan antara gulma dengan tanaman tersebut ya. Meskipun nanti di tengah perjalanan gulma itu pasti akan muncul ya kan kawan, tapi setidaknya untuk masa awal-awal budidaya, awal-awal tanaman tumbuh ya itu tidak tersaingi dengan gulma. Kalau tersaingi dengan gulma kondisinya kalah, otomatis tanamannya kemungkinan tumbuh dan berkembang jauh lebih kecil ya. Maka dari itu perlu dilakukan pengolahan lahan, salah satunya pembajakan tadi. Dan dengan pembajakan tadi juga bisa menghilangkan racun-racun yang berada di tanah ya. Meskipun ada biasanya bahan-bahan kimia yang sifatnya beracun, dengan dibolak-balik itu nanti bahan-bahan kimia tersebut harapannya bisa menguap ke udara dan intensitas racun meracuni tanaman itu jauh lebih kecil semacam itu. Lalu setelah pembajakan juga kita perlu namanya dalam pengolahan lahan adalah pemberian pupuk. Nah, pupuk ini adalah sebagai
katakanlah seperti fondasi ya, fondasi dari tanaman itu sendiri, karena pupuk yang kita berikan di saat pengolahan lahan itu adalah pupuk dasar ya. Pupuk dasar ini memang ada yang biasa menggunakan organik dan juga ada yang non organik atau kimia. Nah, pupuk dasar itu saya saranin pada kawan-kawan harus menggunakan organik. Mengapa demikian? Karena dengan organik efek jangka panjangnya lahan kawan-kawan jauh lebih subur ya. Meskipun kawan-kawan masih menggunakan kimia, hanya menggunakan kimia, tetap harus diberikan pupuk organiknya. Karena dengan pupuk organik itu ya efek jangka panjangnya itu lahan kawan-kawan jauh lebih subur dan unsur haranya jauh lebih lengkap kawan-kawan, dan kemungkinan bertahan unsur hara yang berada di tanah itu jauh lebih lama pupuk organik, karena pupuk organik itu slow release atau pelepasannya itu sedikit demi sedikit, sehingga tanaman lahan yang nantinya untuk sebagai media tanam itu jauh lebih bagus ya menggunakan pupuk organik, karena yaitu slow release dan itu awet kan kawan ya, awet bertahan lama. Dan kalau kawan-kawan intens penggunaannya, saya yakin lahan kawan-kawan semakin lama semakin subur, dan itu sudah saya buktikan pada waktu budidaya lahan di lahan perkebunan organik ya, perkebunan kecil-kecilan ya, kita uji coba dengan perlakuan organik, yaitu makin lama makin subur dan makin bagus kawan-kawan. Nah, ini saya terapkan di lahan yang kondisinya yang seperti ini kan kawan ya, seperti tanaman cabai di sini ya, itu kita berikan pupuk organik, entah budidayanya cabai, entah budidayanya kacang, kita berikan semacam itu. Dan pupuk organik tersebut itu nanti efeknya yang pertama adalah bisa memperbaiki sifat fisik tanah ya. Jadi sifat fisik tanah itu ibarat tanahnya bantet ya kan kawan, tanahnya keras, kalau diberikan pupuk organik secara terus menerus rutin itu nanti tanahnya jauh lebih gembur, lebih bagus ya. Karena dengan jauh lebih gembur tersebut perakaran tanaman jauh lebih baik. Lalu yang kedua adalah biologi tanah ya. Biologi tanah yang berada di lahan kawan-kawan jauh lebih bagus. Karena apa? Karena biologi tanah yang berada di lahan kawan-kawan jauh lebih terjaga, karena bakteri, jamur dan lain sebagainya, mikroorganisme yang berada di tanah yang pendukung tanaman tersebut itu bisa bertahan hidup dengan pemberian bahan organik tersebut, karena bahan organik menjadi sumber utama dari mikroorganisme tersebut. Dan dengan bahan organik tersebut ya kita berikan, nantinya sama mikroorganisme bisa diurai otomatis, akan menghasilkan unsur hara yang tersedia bagi lahan kawan-kawan secara lengkap, bagi tanaman kawan-kawan secara lengkap ya, yang menjadikan pupuk organik bisa memperbaiki sifat kimia tanah ya. Jadi kimia tanah yang istilahnya kurang, dengan pemberian pupuk organik yaitu jauh lebih bagus, lebih lengkap unsur haranya dengan diuraikan mikroorganisme, nantinya tersedia berbagai macam unsur hara bagi lahan budidaya kawan-kawan. Nah, semacam itu, sehingga apa? Sehingga nantinya lahan kawan-kawan lengkap, kondisinya lengkap, tanaman subur ya kan kawan. Tanaman subur karena kondisi unsur haranya jauh lebih lengkap, jauh lebih bervariasi ya, otomatis ketahanan tanaman itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kawan-kawan tidak menggunakan pupuk organik. Dan itu sudah terbukti, dilihat saja pada budidaya apapun itu yang menggunakan cara pupuk kimia secara terus menerus dengan penggunaan pupuk organik secara terus menerus, itu pastinya jauh lebih subur yang menggunakan pupuk organik secara terus menerus. Kalau penggunaan pupuk kimia dengan intensitas jumlah yang sama ya, secara terus menerus, nah itu biasanya tanamannya semakin lama semakin kerdil ya. Karena apa? Karena di situ tidak ada mikroorganisme yang bisa membantu menguraikan bahan tersebut dan tidak bisa menyediakan secara terus menerus. Sedangkan kalau kita membudidayakan tanaman itu biasanya
mikroorganisme yang berada di tanah itu akan tumbuh, berkembang dan sebagainya ya, berkembang biak menjadi lebih banyak. Kalau kita berikan pupuk organik langsung terurai dengan bagus, otomatis ketersediaannya jauh lebih banyak juga, dan yang jelas ketersediaan bagi tanaman bisa optimal ya, sesuai semacam itu. Apalagi nanti ada bahan-bahan organik yang berjatuhan atau rontok ya di lahan kawan-kawan semacam itu. Nah, setelah melakukan pemberian pemupukan ya, itu manfaatnya. Lalu kita lanjutkan yang langkah ketiga ya, pengolahan tanah itu biasanya kita melakukan penetralan pH. Ya, penetralan pH ini kan kawan bisa dibantu dengan menggunakan alat pH meter. Ya, biasanya tujuan dari penetralan pH ini adalah memberikan unsur hara yang sesuai optimal bagi lahan, dan bagi mikroorganisme memberikan kondisi yang sesuai semacam itu. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita berikan kondisi pH yang normal ya kan kawan, itu nantinya unsur hara itu tidak saling terikat ya dengan bahan-bahan kimia lainnya, sehingga mampu diserap tanaman jauh lebih bagus, dan mikroorganisme pertumbuhannya jauh lebih banyak dan berkembang lah semacam itu. Dan penetralan pH ini bisa menggunakan bahan-bahan ya seperti dolomit, juga abu juga bisa, tapi yang terpenting ya kan kawan, sebelum melakukan penetralan pH, kawan-kawan harus cek terlebih dahulu pH-nya berapa menggunakan alat pH meter ya semacam itu, ataupun kertas lakmus, ataupun secara menggunakan apa itu kunyit atau apa itu ya. Saya belum pernah mempraktekkan, tapi penggunaan pH meter sudah pernah. Nah, itu kan bisa dibantu dengan alat semacam itu. Yang terpenting kan kawan, kawan-kawan kalau kalau lahan kawan-kawan itu asam ataupun basah ya, gunakan bahan-bahan yang sifatnya mendekati angka netral semacam itu. Ya, misalnya basah ya kan gunakan bahan yang sifatnya asam ya, yang asam ataupun yang mendekati netral lah ya kan. Lebih saya saranin yang mendekati netral ya. Kalau kita sering berikan bahan-bahan yang sifatnya netral ya, seperti pupuk yang pH-nya pH mendekati netral, otomatis nanti kondisi lahan kawan akan mengarah ke pH netral tersebut semacam itu. Tapi pada dasarnya kalau asam ya dikasih basah, kalau basah dikasih asam ya semacam itu. Yang terpenting kalau kami bahannya lebih amannya ya di kondisi netral ya, seperti pupuknya ataupun bahan baku yang akan menjadi penetral pH itu di kondisi yang netral. Nanti lahannya misalnya basah nanti akan jauh lebih mendekati ke netral tersebut. Nah, lalu ketika sudah penetralan kan kawan baru bisa melakukan pembentukan ya, pembentukan seperti ini ya untuk tanaman cabai. Kalau untuk tanaman padi itu diratakan, gemburkan, diratakan ya semacam itu. Nah, itu nanti tergantung kawan-kawan ya. Kalau untuk tanaman cabai bisa dibentuk terlebih dahulu, baru dilakukan proses pemupukan dan penetralan lahannya agar biar kondisinya optimal semacam itu. Tapi kalau semisal lahan semacam di sana, nah kan kawan ya mungkin langsung saja bisa ya semacam itu kan kawan. Dan ini kan kawan, untuk tanaman cabai saya saranin ya pembentukan lahan cabai ya berupa bedengan-bedengan semacam ini, menurut saya penting dilakukan pada lahan-lahan yang kondisinya musim penghujan semacam di depan saya ini. Nah, jadi kondisi musim penghujan kayak gini biasanya air banyak menggenang. Dengan pembentukan bedengan semacam ini, tanaman cabai jauh lebih aman, jauh bisa lebih bertahan hidup dan tidak mati. Kawan-kawan, semacam itu. Lalu jangan lupa lahan kawan-kawan juga selain dibentuk ya, barulah kawan-kawan juga memikirkan pengairannya ya. Kawan-kawan memikirkan bagaimana keluarnya air dan masuknya air, itu juga dipikirkan. Ya, kalau kami masuknya dari bagian sana, nanti keluarannya bagian pojok sana kan kawan. Dan ini dibuat kayak gini ya, bedengan semacam ini, nanti lama-kelamaan salurannya akan lewat situ keluar ya di bagian sana, dan
itu menjadikan salah satu pokok juga dalam pengolahan lahan, karena kalau airnya tidak bisa masuk ya kita kesulitan pengairannya bagi tanaman ya, perawatannya berupa air. Tapi kalau airnya berlebih juga kalau tidak bisa mengeluarkan juga bisa menjadikan resiko bagi kita sendiri karena tanaman banyak yang mati semacam itu. Dan itu dulu kan kawan mengenai pengolahan lahan yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Ya, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, pergunakan yang baik-baik saja, dan ya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.